Di pemilu 2024 ini akan muncul seorang Satrio Piningit yang nanti bisa mengamalkan harta itu adalah Satrio Piningit. Nanti Satrio Piningit ada 7 orang, itu bisa jadi benar. Jadi kalau Al-Mahdi itu kapasitasnya dunia, ya terutama umat Islam seluruh dunia. Dan kalau Satrio Piningit kapasitasnya hanya Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sebuah komentar-komentar netizen tentang Satrio Piningit dan harta amanah yang konon dimiliki oleh negara kita Indonesia. Tapi pertama yang ingin saya bahas dulu adalah Satrio Piningitnya dulu. Kata Satrio Piningit itu terdiri dari 2 buah kata. Yang pertama adalah satrio atau satria, yang kedua adalah piningit. Dalam sejarah bangsa Indonesia kita dulu pernah mengenal ya peradaban dulu atau peradaban Hindu-Buddha. Di situ ada istilah kasta tentang penduduk Indonesia. Yang kasta ini dibagi menjadi beberapa tahap, beberapa tingkatan ya. Di antara kasta-kasta yang mungkin besar itu 1 kasta Brahmana, yang kedua kasta Ksatria, dan yang ketiga kasta Sudra. Nah, ketiga kasta ini, kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana yaitu golongan agamawan atau orang-orang yang boleh membicarakan hal-hal agama. Maka dari itu, era di mana masuknya Islam ke Nusantara ini, orang-orang Jawa kalau dilihat dari susunan kasta atau peradaban Nusantara yang memiliki 1 kasta-kasta ini, tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Karena itu, pedagang itu tidak boleh membicarakan masalah agama karena pedagang itu termasuk kasta yang bawah, yaitu kasta yang lebih rendah dari kasta Ksatria. Maka kalau kita lihat, pedagang itu masuknya ke golongan kasta Sudra. Yang kasta Sudra di Nusantara itu tidak boleh membicarakan masalah agama, karena kasta yang boleh membicarakan masalah agama adalah kasta Brahmana. Itu kalau kita melihat susunan peradaban atau sejarah peradaban di Indonesia. Kemudian setelah Brahmana, di sini ada kasta Ksatria. Kasta Ksatria adalah golongan pejabat atau raja yang di sini menurut undang-undang terdahulu, Ksatria itu adalah orang yang tidak memiliki kekayaan, tapi semua kekayaannya itu dipinjami oleh negara. Contoh harus sekarang ya, kalau kita sekarang lihat itu seperti rumah dinas, fasilitas-fasilitas umumnya itu diberikan oleh negara, dipinjami, tidak diberikan. Dan nanti setelah Ksatria itu sudah berhenti atau dalam bahasa sekarang sudah pensiun, maka semua kekayaannya dikembalikan ke negara. Dan Ksatria berarti orang yang sepenuhnya berjuang memperjuangkan kepentingan negara. Kemudian yang ketiga, kasta Sudra, golongan para pedagang, para petani dan pengusaha, semuanya itu namanya Sudra. Jadi orang kaya, meskipun sekaya apapun dia, itu pedagang ya, dia golongannya Sudra. Maka kasta ini tidak boleh membicarakan masalah agama. Kasta Brahmana, kasta Ksatria tidak boleh membicarakan kasta Sudra, kasta Ksatria tidak boleh membicarakan hal-hal tentang agama. Itu pada zaman dulu. Maka kalau dilihat dari sini, peradaban Islam masuk ke Nusantara itu tidak mungkin dibawa oleh para pedagang, karena pedagang itu orang-orang Sudra. Tapi kalau di era Wali Songo atau orang-orang ya para wali-wali itu, mereka itu Brahmana, jadi masuk ke sini mungkin lebih mudah diterima. Dan itu kemungkinan terbesarnya Indonesia dimasuki agama Islam melalui para pendakwah, bukan para pedagang. Itu kalau kita melihat dari versi sejarah di masa itu. Kemudian
Kita kembali lagi tentang Satrio Piningit. Di sini bahwa Satrio Piningit itu adalah suatu harapan besar, suatu julukan atau suatu gelar yang diberikan kepada orang yang nantinya akan memimpin Nusantara ini dengan apa? Ya dengan jiwa kesatria. Seperti yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu bahwa kesatria itu berjuang hanya untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, tentang kebenaran Satrio Piningit yang diyakini oleh sebagian bangsa Indonesia ini, bahwa Satrio Piningit nantinya akan muncul dan akan memimpin Indonesia. Dia berani karena benar, dan dia adalah orang yang sangat jujur, orang yang adil memimpin negara ini. Kemudian Piningit, kata Piningit adalah orang yang terpilih. Maka kata Satrio Piningit adalah nanti seorang yang menjadi kesatria yang terpilih yang akan memimpin negara kita Indonesia. Kemudian yang kedua, tentang harta amanah Indonesia. Ini sudah ramai dibicarakan ya di media sosial, bahkan di televisi juga pernah ada klaim-klaim tentang kekayaan Nusantara atau harta amanah yang konon itu dimiliki Indonesia, tapi sampai sekarang belum tahu keberadaannya di mana. Dan ada sebagian besar, ada sebagian orang yang percaya bahwa harta amanah itu yang nanti menjalankan, yang nanti bisa mengamalkan harta itu adalah Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit ini ada beberapa versi. Contoh di dalam kolom komentar ada yang mendefinisikan Satrio Piningit ini nanti, ya di video saya yang sebelumnya, Satrio Piningit itu ada 7 orang. Ada juga yang mendefinisikan sebagai pemimpin adil, seperti ada yang mendefinisikan Al-Mahdi. Tapi kalau definisi pertama ada 7 orang itu mungkin bisa terjadi karena negara besar Indonesia itu, ya mungkin kalau ada seorang pemimpin yang adil cuma 1 orang tapi bawahnya tidak adil atau tidak benar atau tidak jujur, ya itu akan sulit. Jadi definisi pertama tentang komentar bahwa nanti Satrio Piningit ada 7 orang itu bisa jadi benar. Tapi ya Satrio Piningit itu bukan nama orang, menurut saya bukan nama orang, tapi gelar seorang yang mampu menjalankan amanah atau jabatannya dengan baik. Tapi untuk yang kedua, saya klarifikasi di sini, antara Satrio Piningit dan Imam Mahdi itu jauh berbeda. Itu 2 tokoh yang disebut dalam versi yang berbeda. Kalau Imam Mahdi itu adalah kepercayaan umat Islam bahwa di akhir zaman itu nanti ada seorang pemimpin adil dari kalangan muslim yang bernama Al-Mahdi atau kita sebut Imam Mahdi. Meskipun Imam Mahdi ini juga banyak menuai beberapa kontroversi ya. Ada klaim-klaim satu kelompok tertentu yang menyatakan bahwa Imam Mahdi itu dari golongan Islam yang bisa dikatakan golongan Islam tertentu lah. Itu memang ada klaim-klaim seperti itu. Tapi ya memang Al-Mahdi ini sangat masyhur dan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Mahdi itu nanti akan turun di akhir zaman, akan memimpin dengan kepemimpinan Islamnya yang luar biasa. Itu Al-Mahdi. Tapi kalau Satrio Piningit itu hanya seorang yang diramalkan atau dipercaya hanya akan memimpin Nusantara atau memimpin Indonesia ini. Maka di sini ada perbedaan. Jadi kalau Al-Mahdi itu kapasitasnya dunia, ya terutama umat Islam seluruh dunia. Dan kalau Satrio Piningit kapasitasnya hanya Nusantara. Kemudian mengenai Satrio Piningit yang nanti akan menjalankan harta amanah, di sini harta amanah itu juga menarik ya, karena di Indonesia juga bermunculan ya salah satu yang fenomenal kemarin adalah Sunda Empire yang konon punya rekening Bank Swiss atau yang dimiliki Indonesia dan dia punya surat kuasa untuk mengambilnya. Nah, harta amanah ini memang kalau kita telisik secara nasional, secara Nusantara ini, kita itu terdiri dari beberapa kerajaan yang mereka itu makmur atau kaya. Jadi orang-orang mungkin berspekulasi bahwa kekayaan mereka itu kemana? Kok Indonesia tidak semakmur dulu? Nah, apakah mungkin harta mereka kemudian disimpan di luar negeri? Ya, apa mungkin harta mereka disimpan di mana? Itu yang belum kita ketahui. Mengenai harta amanah ini, yang konon nanti akan dijalankan oleh Satrio Piningit itu ada 3 versi kalau menurut saya, atau berdasarkan pengetahuan atau referensi yang saya kaji atau saya baca. Yang pertama, harta amanah Nusantara ini adalah harta karun yang sengaja ditimbun oleh nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita konon mereka itu orang-orang yang waskito, orang-orang yang tahu masa depan, atau orang-orang yang bisa menerawang keadaan masa depan.
Maka leluhur-leluhur kita dulu sudah mengetahui bahwa akan datang suatu bangsa yang kalau menurut referensi yang saya baca itu kelak bangsa kita akan didatangi oleh orang yang berkulit putih yang akan menjajah, yang ingin mengambil kekayaan Nusantara. Itu berdasarkan referensi yang saya lihat, meskipun ini belum bisa dipercaya 100%. Mereka meramalkan bahwa nanti akan dijajah dan mereka akan mengambil harta-harta yang ada di Nusantara kita ini. Maka leluhur kita itu sengaja menimbun atau menyembunyikan harta itu supaya tidak diambil oleh para penjajah. Dan harta ini konon nanti akan diambil atau ditemukan itu oleh orang-orang yang berhak mewarisinya dan nanti akan menjalankan atau mengamalkan harta ini secara amanah, yaitu disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Nah, di sini juga ada sedikit pengalaman saya. Dulu sewaktu saya masih di daerah Kuningan, Jawa Barat, di rumah kakak saya dekat dengan pendopo bupati. Istri kakak saya itu sakit. Kemudian saya dimintai tolong untuk meminta meminta syariat, ya kalau orang Sunda bilang itu meminta syariat kepada orang pinter. Karena pengobatan yang dilegalkan oleh MUI itu ada 3. Pertama, pengobatan medis, yang kedua herbal, yang ketiga doa. Itu memang dilegalkan, jadi boleh. Kemudian saya di sini disuruh meminta doa kepada orang pintar lah supaya sakitnya itu cepat sembuh. Kemudian saya diajaklah ke, kalau tidak salah itu di wilayah Kuningan itu ada pusat bank BJB, kemudian di depannya itu ada Jalan Wijaya, kalau tidak salah itu di sekitar situlah. Nah, saya diajak ke situ ke orang pintar namanya Abah Topik. Nah, Abah Topik ini memang ya terkenal di situ, orang yang ya lumayan pintar lah. Dia seorang tokoh di situ. Saya minta tolong yang menjelaskan bahwa kedatangan saya dengan kakak saya ke situ itu meminta doa supaya istrinya kakak saya itu cepat sembuh. Kemudian di situ ada sedikit obrolan saya dengan Abah Topik ini. Nah, di antara obrolan itu saya teringat kata-kata beliau. Beliau mengatakan bahwa di Indonesia itu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dia mampu mengambil harta yang tertimbun dan sudah diselimuti oleh dimensi lain, boleh dikatakan harta yang gaib, tapi orang-orang tidak akan bisa mengambilnya. Nah, kata si Abah Topik ini, nanti yang bisa mengambil harta itu adalah murid-murid saya, karena itu adalah harta amanah yang memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi kata si Abah Topik ini, katanya orang yang bisa mengambil harta itu hanya memiliki bagian 10% dan 90%-nya diberikan untuk kemaslahatan umat. Nah, ini berarti versinya harta ini sengaja dipendam dan nanti akan diambil oleh orang yang berhak. Itu harta amanah salah satu versinya seperti itu. Yang kedua adalah harta yang tersimpan, entah keberadaannya di mana, tapi ada yang meyakini itu di luar negeri dan itu di bawah komando Presiden Soekarno. Jadi konon ada kisah bahwa Presiden Soekarno itu mengumpulkan harta-harta dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, kemudian disimpan di luar negeri, kemudian kelak ada orang yang ditunjuk untuk mengambilnya. Itu tentang harta amanah, dan orang meyakini harta amanah ini yang nanti akan mengambil, yang punya kuasa atau yang akan menjalankan harta amanah ini adalah Satrio Piningit. Dan Satrio Piningit ini mungkin sudah banyak sekali menjelaskan atau mendefinisikan, baik dari kalangan spiritual atau kalangan orang-orang yang indigo atau yang memiliki indera keenam, itu Satrio Piningit memang nanti benar-benar akan muncul. Bahkan sudah ada yang mendefinisikan bahwa di pemilu 2024 ini akan muncul seorang Satrio Piningit. Kalau menurut saya itu hanya sebuah harapan besar yang mudah-mudahan terwujud oleh bangsa ini, bahwa rakyat Indonesia itu sangat rindu dengan pemimpin yang adil dan bijaksana. Itu adalah doa-doa para leluhur kita itu menurut saya pribadi. Ya, walau bagaimanapun kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa ini, yang memiliki sejarah peradaban yang luar biasa ini, ya harusnya dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul amanah supaya negara kita itu menjadi negara yang makmur. Dan tentang definisi Satrio Piningit ini, ada yang mengatakan bahwa Satrio Piningit ini memang sudah lahir dan disembunyikan atau tersembunyi. Kemudian mengenai video saya sebelumnya, yaitu tentang pertemuan saya dengan seorang yang menamakan dirinya sebagai Satrio Piningit, yaitu bisa jadi klaim orang tersebut atau memang itu betul-betul Satrio Piningit.